Kok gue deg-degan ya? Santai. Nggak, gue deg-degan asli. Apa sih? Sama gue sih? Apa bedanya sama ngobrol di luar tadi? Nggak tahu. Ini udah ada gearnya gitu, gue berasa profesional banget gitu. 3, 2, 1, yuk kita interview. Oke. Apa kabar Raffi? Nggak tahu. Oke, sorry. Apa nih? Tetap nggak bakal gue cut loh, tetap masuk santai aja. Gue tahu, makanya gue basa-basi, ya kan? Jadi ini basa-basi gue. Oke. Gue, lo manggil gue Afi ya? Kan kita sepupu. Kok lu kayak seakan-akan di depan kamera tuh kayak strangers gitu loh? Enggak stranger. Cuman kan gue harus... Lu lebih milih dipanggil Afi atau pilih di sini? Gak apa-apa gini. Jadi gue itu memang Afi ya. Afi ketika umur gue 0 sampai sekarang sih. Karena emang Afi itu panggilan keluarga kan. Nah tapi Billy itu adalah memang nama panggung gue. Nah panjang lu deh, siapa deh? Panjang banget. Lo pasti gak akan inget gue omongin sekali. Arfiandara Nabilia Wardana. Tahu gue juga research juga lah. Masa nggak research sih anjir? Tapi kalau lo nggak tahu nama gue sih parah banget, bukan sekedar research doang ini. Enggak, gue ingetnya Afi Nabilia Wardana. Tapi Arfiandaranya itu Arfiandara. Oke. Jadi kayak sepupu awkward gitu ya, males gak sih? Enggak sih. Gue udah biasa sama awkwardan itu udah. Gue udah. Oke. Kesibukan lu apa sekarang? Gue itu gue ibu rumah tangga yang gimana ya, gue tuh freelancer tapi pandemik gue nggak nyanyi ya kan. Ya gue ibu rumah tangga deh, gue sekarang adalah ibu rumah tangga yang berbisnis. Oke. Tadi di awal lu ngomong nama panggung Billy. Oke. Berarti lu pernah menjalani profesi public figure dong di Mamma Mia. Sebenarnya gue udah tahu, cuman gue jelasin aja ke netizen ini. Jelasin dong Mamma Mia tuh gimana lu awal-awal bisa ikut audisi Mamma Mia, tahun berapa, pokoknya detail lah ceritain. Seakan-akan gue nggak tahu deh, padahal gue juga lupa sih sebenarnya. Gue agak butuh ini dulu ya, agak butuh waktu untuk mengingat. Iya. Jadi gue ikutan Mamma Mia itu tahun 2014. Yang gue masih kecil banget, karena sekarang gue juga masih kecil gitu kan. Iya, 99 kan? Iya, betul. Gue ikut Mamma Mia itu tahun 2014 adalah again coba-coba. Tapi menurut gue ketika lo coba-coba yang lo gak terlalu seriusin banget, menurut gue pribadi ya, bisa jadi sesuatu yang dar gitu. Karena itu yang kejadian ke gue. Sebelum-sebelumnya itu gue benar-benar fokus, gila, ambis parah. Tapi gak ada yang berhasil, Pak. Oke. Mamma Mia ini gue kayak tahu ada audisi. Mi ikut ya Mi, ini Mamma Mia. Mami ngapain? Nyokap gue kan recet banget ya. Iya. Nyokap recet yang luar biasa hatinya. Tapi ngomongnya masih ngegas biasa aja. Nggak bisa. Gitu. Iya juga sih. Gue segini nih. Ya nggak apa gitu, cuman jangan terlalu nggak bisa. Bapak tolong agak dikecilin aja nanti suara saya. Emang saya dari lahir udah ngegas gini orangnya. Munduran dikit aja. Oke. Iya, Mamma Mia itu seperti yang teman-teman juga tahu pasti Mamma Mia itu bawa emak gitu kan. Tapi untungnya emak gue recet juga latah gitu kan, nggak mau kalah lah intinya. Akhirnya terjadilah audisi Mamma Mia yang alhamdulillah gue menetas jadi juara ketiga di tahun 2014. Yang abis itu Pak jangan sedih, langsung hilang, kagak ada namanya karena dangdut masuk langsung. Memang dangdut itu kan is the music of our country kan. The Academy, udah beres gue, gitu. Ya udah semenjak Mamma Mia itu, alhamdulillah, ya gue ngejalanin passion yang sesungguh-sungguhnya gitu ya, bernyanyi. Gue nyanyi sampai, ya gue nyanyi lah intinya, gue cuma nyanyi doang, gue nggak pernah kerja lain-lain selain gue menyanyi gitu. Ya lu pernah ngajak gue waktu dapet job di SCBD, gue inget. Ngapain gue ngajak lo? Malam Jumat, lu ngajak gue, Bang, Afi lagi ada job di SCBD. Oh iya, gue ingat. Tapi itu mendadak. Iya, gue tahu. Karena memang itu gue lagi nakal-nakalnya, semua orang gue ajakin dadakan. SCBD lo tau lah, ya kan. Oke. Kenapa gue sebut nakalnya kan? Gak apa-apa. Semua orang pasti pernah fase nakal tuh pasti pernah, iya dong. Kalau nggak nakal tuh nggak asik, coy. Oh marah. Tuanya nakal nggak mau kan? Mending kita di awal. Tapi gue masih. Belum selesai berarti. Gue juga kadang-kadang masih, tenang aja. Oke. Nakal tuh lumrah kok wajar. Tapi aku sayang kamu banget kok, Pei. Gak ngomong ke laki gue. Oh iya. Siap. Berarti semenjak Mamma Mia job banyak dong.
Iya karena Mamma Mia itu akhirnya gue jadi orang kenal gue sebagai penyanyi ya pasti gue dipanggil S nyanyi gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah banyak nyanyi dan lain sebagainya, dari mana kemana dan lain sebagainya. Sampai ini nggak boleh ditiru ya, karena gue tuh bukan tipe orang yang belajar mampus, nggak ada. Gue ngelakuin sesuatu yang gue suka. Again comfort zone gitu. Gue nggak nyaman ketika gue belajar yang gue harus gue nggak bisa gitu. Sampai akhirnya di titik gue ngerasa gue lebih nyaman gue nyanyi. Gue sempet berhenti sekolah setahun kalau nggak salah, itu gue masih SMA dong. SMA. Gue nggak nyampe setahun, beberapa bulan lah. Terus gue masuk SMA lagi, tapi di grade, harusnya gue udah naik kelas gitu ya, tapi gue di grade bawahnya karena gue harus ngelarasin dong. Otak gue nggak ada kan. Udah otak gue nggak ada, gue harus naik kan, gila gue. Ya udah akhirnya kayak gitu. Tapi singkat cerita dan lain sebagainya, jadi dari semenjak Mamma Mia itu gue udah, ini kok gue jadi merambah ke percintaan ya Pak? Ya hak lu. Bebas. Oh boleh ya? Bebas. Boleh, ini bebas banget ya? Bebas banget. Oke, siap. Asal no drug sama free time. Kita bebas kok. Baik. Gue kan emang kalau tadi gue udah mention bahwasanya gue nakal gitu ya. Siapa sih anak SD juga sekarang udah pacaran kan? Gue tuh sama suami gue udah pacaran semenjak gue di Mamma Mia, which is gue SMP mau ke SMA. Semenjak Mamma Mia gue udah pacaran dan lain sebagainya. Akhirnya karena I don't feel this is how I do my life gitu ya, di sekolah gitu. Tiba-tiba pacar gue nih, laki gue ya, ngajak nikah. Karena ada satu dan lain hal. Ya udah gue nikah. Gue akhirnya gue nikah dalam artian gini. Gue memang pada saat itu berarti gue langsung berhenti sekolah ya, karena pada saat itu gue kelas 2 SMA. Itu tisu? Enggak, gue gak nangis. Apa yang harus terharuin? Lo kenapa lebih ke hati daripada gue? Gue yang perempuan ini. Gue baperan orangnya. Oh gila, parah. Memang sayang gue orang. Lanjut. Baik. Ya udah akhirnya kayak gitu, gue nikah, terus gue berhenti sekolah lagi. Abis nikah alhamdulillah langsung hamil, sama kan berarti kita. Gue abis nikah langsung hamil. Sampai akhirnya gue ngelahirin, alhamdulillah gue ngelanjutin paket C. Jadi selama gue tiba-tiba nikah itu bang, lo bayangin yang gue orangnya ekstrovert mampus ya. Gue ini lo nggak nanya-nanya tadi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, gue pendengar yang baik. Tadi gue udah nanya di awal. Tapi gue satu pertanyaan bisa? Nggak masalah. Ya. Gue tuh orangnya ekstrovert mampus. Tiba-tiba gue nikah. Dan bukan permintaan DM juga untuk gue stay di rumah gitu ya. Tapi memang gue tuh tipe yang mengabdi gitu ya. When it comes to something serious gitu kan. Karena menikah tuh gak mungkin gak serius kan. Bukan sesuatu yang main-main. Gue di rumah sampai hampir 3 tahun. Gue nikah udah 4 tahun gitu ya. Gue benar-benar di rumah selama 3 tahun, bukan karena apa-apa, karena memang diri gue sendiri yang mau fokus ke keluarga gue. Gue gak mau ada helper ya. Gue gak mau ada helper, gue gak mau ada campur tangan orang lain, karena ya ini tanggung jawab gue dan suami gue gitu ya. Ini gue bertiga nih, gue laki gue dan anak gue. Kayak gitu. Jadi benar-benar gue yang tadinya ekstrovert mampus karena gue sendiri yang pengennya di rumah aja, tiba-tiba gue jadi introvert. Can you imagine? Jadi gue memang selama gue 3 tahun nikah itu, abis gue ngelahirin Delika, alhamdulillah mulai ada beberapa job nyanyi ya. 1-2 gitu, kayak dalam 3 bulan tuh adalah gue nyanyi 2-5 kali gitu. Yang tadinya sebelum gue nikah tuh sehari tuh bisa berapa kali. Lo bayangin, gue even sampai gue terakhir nyanyi, gue bingung caranya ngomong sama orang. Karena 3 tahun. Karena 3 tahun itu gue benar-benar cuman di situ-situ aja gitu ya. Gue nggak bisa ngomong sama orang, gue nggak bisa berinteraksi di atas panggung. Kalau lo pernah nonton atau teman-teman di sini ada yang pernah nonton gue Mamma Mia kayak gimana, gue nggak bisa. Gue bener-bener nyanyi lempeng, karena bego gitu. Kayak gue bisa nyanyi tapi gue I don't know how to do it.
Di passion gue aja gue nggak tahu. Padahal kan udah tahu lu nyanyi passionnya. Iya tapi kan gue karena 3 tahun tuh jadi merubah diri lo totally gitu. Totally. Gue nggak bisa. Dalam artian gini, bukan cuman gue nggak bisa doing stage act, tapi gue juga kualitas nyanyi gue juga menurun. Ya jelas, karena gue nggak latihan dan lain sebagainya, gitu kan. Di luar itu juga pasti kan kalau lagi ngamen gitu kan, ada momen-momen break ngobrol, itu tuh gue diajak ngomong orang, kayak orang bego, tau nggak? Gitu ya? Bukan canggung, lo ngomong nih, gue yang gitu ya, emang telinga kiri keluar telinga kanan. Bukan, gitu. Gue nggak bisa cerna. Bukan tipe orang yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak. Tapi gue nggak bisa cerna. Lo ngomong enggak, apa sih lo ngomong apa? Nggak paham gue. Karena nggak pernah di upgrade-nya itu segitunya gitu. Otak gue nggak tahu gimana caranya mikir dan lain sebagainya. Nah, kenyang banget ya, maaf ya Pak. Boleh minum ya. Boleh minum silakan. Boleh minum ya. Nah, yang pin gue tanya ini, berarti kan setelah lu selesai Mamma Mia, ketiban sama dangdutan, lu agak susah kompetisi di dunia pertelevisian, akhirnya lu job off air aja, nyanyi. Memang gue fokusnya pada saat itu off air sih, karena off air gila. Oke. Nah, sekarang ini kan sebelum pandemi itu berarti lu kegiatan lu itu sama suami. Iya. Manggung-manggung job. Iya, kita berdua freelancer, Kemarin tuh kan di berita juga banyak pekerja seni mengeluh karena COVID, karena pandemi banyak yang di ini. Nah, kali ini gue butuh tisu kayaknya. Nah itu tadi gue tawarin kan. Ini gokil sih. Berapa bulan off berarti total gara-gara pandemi ini? Parah. Bukan bulannya sih menurut gue. Oke. Karena kalau ini not to mention apapun ya. Yeah. Di sini kondisinya gue sudah berkeluarga gitu ya. Gue udah ada buntut. Kalau misalnya gue sama laki gue doang belum ada Delika, mungkin gue masih santai. Karena perut gue nggak makan berapa hari. Ya. Aman lah gitu. Ini ada anak. Bisa gembel keluarga kita emang. Bisa gembel. Nggak, tapi serius. Yeah. Gue bukan tipe orang yang harus apa segala macam, nggak ada gue. Oke. Gokilnya itu adalah bahkan orang-orang yang bekerja di kantoran aja, sorry itu saya bang, lo ini yang lo, ya ini kan yang lo alami ya, lo bekerja loh gitu kan di perusahaan gitu, bahkan sorry itu saya gaji lo dipotong sekian %. Sorry ya. Apa sih? Enggak, tapi ini gue mau image gue tuh di kamera orang sombong, tajir mampus gitu, jangan bilang gue dipotong gaji, malu gue. Tadi kan dia sendiri nggak sih yang bilang. Dia juga kepotong loh. Ini. Ya lo gak usah bawa dia nggak in frame, ya kan. Sorry nih, ini jadi podcast gue aja pak teman-teman. Ya kayak gitulah maksud gue. Bukan hanya freelancer aja yang namanya aja freelancer gitu kan. Kita tuh nggak pernah. Ya secara global kena semua gitu ya. Gue nggak bilang freelancer yang paling buruk enggak. Gitu. Tapi pekerjaan kita tuh ya kalau ada projectnya aja. Ini pandemik, corona, sesuatu yang gak terlihat. Lo mau ngadain manggung di mana? Lo gila. Gitu kan. Kerjaan gue dan laki gue tuh ya ketemu sama orang. Gue nyanyi di kawinan lah apa segala macam, cafe shop yang orang pada nongkrong, ketemu terus ngobrol. Gila lah gitu ya. Gue mau marah juga gue apa yang harus gue bikin marah, ngerti gak lo? Oke. Karena kalau gue yang maksa itu namanya gue jahat. Ya Pak kayak gitu-gitulah, basic kayak gitulah. Udah. Pandemik itu dari kapan sih? Februari, Maret. Jadi gini, Februari itu adalah bulan akhirnya gue pindah rumah dari kosan gue di Tebet ke tempat gue yang sekarang. Ke apartemen tempat gue sekarang. Ini bukan karena gue ngomong apartemen tuh jadi kayak gimana ya, enggak. Ini gue gitu ya. Oke. Di bulan Februari itu Masya Allah luar biasa, adalah bulan yang menurut gue ya baik, gue adalah bulan baik gitu ya buat gue pribadi. Bukan turning point juga, tapi akhirnya gue bisa pindah rumah deh intinya. Gitu ya. Di masa gini gue nggak pernah membayangkan gue atau laki gue bisa achieve sesuatu dengan nominal yang besar. Karena again kita nggak pernah tahu gitu kan. Yang harus tuh adalah gue nabung aja dulu nih supaya amit-amit kalau ada apa-apa ada pegangan gitu kan. Udah, tiba-tiba di Februari gue bisa pindah ke tempat yang menurut gue dan DM yang sebelumnya bukan gak proper juga sih, cuman ya upgrade. Gitu ya, kita bisa upgrade gitu. Gokil, di Februari itu gokil. Tapi again, gue juga manusia dan DM juga manusia.
yang lo tahu kan namanya orang megang uang tuh. Iya, harus setan banyak banget kan. Bener. Setan banyak banget kan. Pada bulan itu tuh, pada bulan Februari tuh, ini gue ngomong, gue buka nih. Iya. Buka nih gue. Jangan sepupu, dong. Jangan. Ya. Kalau bukan sepupu atau cewek lain, buka, gue suruh buka. Goblok. Ya, gue ngaku. Kenapa gue jadi ngomongnya gue ngaku? Gue dan DM itu pada saat itu ngerasa kita pegang uang gitu ya. Setannya banyak dan lain sebagainya. Ya udah, gue ada yang ngetok pintu kayaknya. Apa? Lanjut aja. Oke. Gue Oi. Oh, depan pintu. Maaf ya guys, urusan rumah tangga. Bentar lagi take. Besok. Iya, udah lanjut. Bisa di-cut, tenang aja. Ya tadi gue udah ngomong urusan rumah tangga. Terus. Tadi gue nyampe mana? Banyak uang, banyak setan. Cakep. Kita kayak cakep. Iya. Iya kayak gitu ya, di bulan Februari itu kayak gitu. Padahal gue udah tahu corona ini kan di Jepang kan, Jepang Cina. apa? Kenapa gue Cina. Jepang? Maaf nih. Rumah tangga nggak apa-apa. Ketahuan begonya kan gue jadinya. Ya Cina itu udah dari 2019 akhir kan. Gue itu udah tahu gitu loh. Ini nggak mungkin Indonesia nggak kena. Iya. Walaupun memang gue taunya cuma sebatas itu doang. Gue bukan tipe orang yang memprediksi ini Indonesia bakal nggak kayak gitu. Gue cuma tahu in case it happens beneran gitu kan. Gue udah ngomong sama DM, kita harus ada pegangan nih. Kalau ini kejadian yang tadi gue bilang, bisa bener-bener mogok, abis, kelar, beres gitu. Ya tapi namanya gue juga ngomong kayak gitu, setannya juga ada di gue. Pada saat itu uang yang tabungan lo, pegangan lo. Tabungan yang gue dan DM pegang yang sampai berapanya pada saat itu gone karena setan ya. Jadi nyalain setan deh kan. Happy banget nih deh sekarang kita ngomongin. Berarti akhirnya ketika pandemi kejadian udah beres. Gue. Terus hancur. Beralih ke gue belum nyampe situ. Belum nyampe situ. Jadi dari Februari ada Februari akhir habis Maret April Mei sampai Mei. Susah ya pokoknya. Lu sebut aja deh tuh. Apa lu mau sebut Ya pokoknya berada di titik terendah ya bisa dibilang. Atau mungkin pernah lebih rendah lagi. Kalau gue sekarang masih bilang itu adalah titik terendah. Titik terendah, oke. Karena nggak tahu kan penyelamat. The future. Ini gue udah gatel nih mau bahas yang di meja lu nih. Meja gue apa meja lu nih? Meja yang ada yang lu bawa lah intinya. Iya, oke. Gatel nih langsung bawa itu nih. Gue gatel nih mau bahas ini nih tadi. Ini apa sih sebenarnya? Gue terus terang ya, gue cuma tahu dari ini adalah buku yang ada gambar mbak-mbaknya. Ya tahu, tapi Jafra ini first thing yang ke pop up di kepala gue. Jafra itu adalah villain gitu, penjahat di film-film dari Timur Tengah. Jafra itu yang ke pop up di gue loh. Gue nggak tahu malah. Ya pokoknya di film Aladdin, Jafra biasanya orang jahatnya gitu loh. Apa sih namanya? Jafar kan? Ya. Kenapa gue bego banget tiba-tiba? Gue bukan mau ngelawak Zeus gitu. Lo ketawa aja lah. Nggak, tapi itu yang ke pop up di gue tuh Jafra. Itu okay, apa gitu. Gue bener-bener, namanya gue laki-laki ya, gue awam gitu dengan Jafra gitu. Jadi kayak ini apa sih sebenarnya? Gue tahu emang kosmetik, tapi apa yang ngebedain gitu loh? Yang ngebedain tuh itu penyelamat lu. Selamat lu dan keluarga. Bisa dibilang kayak gitu sekarang. Dari bulan apa sih lu? Gue nge-Jafra itu dari bulan Mei. Karena kan tadi gue bilang Februari, Maret, April itu gue gila. Mei gue menemukan gue menemukan Jafra ini. Oke. Bukan gue menemukan, gue memberanikan diri untuk nge-Jafra. Dari upline gue of course. Yang upline gue ini gokilnya, dia itu udah upload tentang Jafra tuh dari bulan Februari. Ini eksis di Indonesia tahun berapa? Oke, jadi teman-teman bisa sesi promosinya nanti. Nggak, gue cuma mau ngasih tahu aja bahwasanya yang kita bahas sekarang ini adalah Jafra ya. Iya. Gitu. Oke, Jafra ini adalah perusahaan kecantikan
yang bukan hanya menjual produk kecantikan, tapi ada bisnis yang bisa kita jalanin juga. Gitu ya. Udah ada secara global itu hampir 65 tahun. Asalnya dari Amerika. US. Pabriknya ada di masuk ke Asia hanya ke Indonesia. Tahun? Pokoknya per tahun ini tuh udah hampir 7 tahun, berarti berapa tahun 2013. tuh? Ya, sekitar tahun segituan lah. Gitu ya, udah dari tahun segituan. Boomingnya itu baru kisaran 3 tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir lah. Nah, terus yang banyak gue tahu tentang Jafra itu MLM, bener gak sih? Bener. Multi-level marketing. Bener, multi-level marketing. Tapi apa yang ngebedain kayak produk MLM lainnya? Apakah Jafra itu juga menjanjikan kekayaan instan kayak misalnya nih kan banyak produk Gak ada MLM. Pak instan, lo gila. Mie instan aja yang namanya instan lo harus rebus dulu kan. Gak bisa nih gue. Iya paham gue. Tapi maksudnya gini, gue ini in general MLM ya. Kayak lu mungkin pernah tahu waktu zaman-zaman sebelum lu tahu Jafra gitu. Enggak, gue gak tahu. Ya udah nih gue kasih tahu kok gitu. Oke. MLM itu kayak lu bergabung dengan MLM kami maka lu bakal punya Mercy, punya pulau, punya Iyah dan lain, istri bisa nambah dan lain-lain gitu. Itu kan banyak kayak gitu. MLM ini gue kasih tahu kalau lu nggak tahu banyak loh produk-produknya. Gue nggak mau sebut mereknya ya. Jangan. Itu banyak yang kayak gitu. Apakah Jafra tuh kayak gitu juga? Intinya Jafra nggak jual mimpi. Kenapa? Karena when you heard MLM pasti yang ada di pikiran lo tuh tutup poin lah, apalah segala macem lalala lili. Downline ada. Karena MLM. MLM tuh pasti ada downline. Gitu ya. Lo yang bener dong. Salah gue. Maksudnya dikasih. Gue minum dulu deh, kayak gue ngegas mulu ya kan? Nggak, maksud gue gini Vi, di MLM yang gue tahu tuh kayak di-push banget gitu loh buat ngejar downline. Kayak lu kalau nggak dapet downline lu tuh bego, lu tuh nggak pantas di sini kan. Ada loh kayak gitu loh. Sampai orangnya gila mungkin nyari downline. Sampai stres. Banyak serius. Tahu gue. Makanya gue ketawain aja. Maksudnya gue ngomong downline tuh kayak gitu. Downline dalam artian di-push banget untuk nyari downline. Gini. Pertama Jafra itu bukan MLM yang ada kejar tutup poin. Dari situ, dari kalimat yang gue keluarin dari mulut gue aja itu nggak ada kejar tutup poin. Ya. Kedua adalah MLM menurut gue pribadi terfleksibel. Ya kalau lo ngeliat Instagram gue udah sekarang. Betul, dari mana fleksibel kan baru tahu MLM ini. Gue berjalan 3 bulan ini, gue nggak dituntut apa-apa sama upline gue, tapi gue bisa achieve semua itu. Gitu ya. Dengan kondisi setiap hari gue sambil nyuci piring, sambil nidurin anak gue, nidurin laki gue, masuk aja uang orang yang konsultasi kulit sama gue dan lain sebagainya. Berarti bukan gue ongkang-ongkang kaki ya, maksud gue dalam kondisi. Ya. Apa yang ngebuat lu gampang, sedangkan yang gue tahu dari pengalaman teman-teman gue mungkin MLM itu susah banget nyari downline. Gini, 4 hal yang harus lo bener-bener cari tahu ketika lo mau join MLM adalah pertama, perusahaan ini udah kredibel belum? Kedua, 4 hal nggak ya? Gue takut salah ngomong deh. Kredibel di Indonesia banyak kok perusahaan MLM. Oke. Bentar, gue belum selesai ngomong. Poin 1 ya. Poin 2, bisnisnya seperti apa? Produk yang lo jual seperti apa? Kalau perusahaannya kredibel doang tapi lo nggak nyari tahu bisnisnya seperti apa dan lain sebagainya, sama aja bohong. Produknya seperti apa dan lain sebagainya. Ketiga, sistemnya seperti apa? Ya. Keempat, balik ke lu nya lagi aja sih. Menurut gue. Karena mau bisnisnya kayak gimana gampangnya, kalau lu nya aja nggak jalan kan nggak jalan juga. Gitu. Nah, gue belum selesai. Oh iya, sorry. Tolong. Excited gue. Tadi gue bilang bisnisnya kredibel yang pertama ya. Kredibel dalam artian Jafra sudah berdiri secara global selama hampir 65 tahun itu jelas berarti bukan perusahaan main-main. Bisa lo baca ya? Itu katalog Pak, nggak ada yang harus lo baca. Lo mau baca apa nih? Gue bawa nih semua. Bentar, prospek gue off air aja. Oke. Tadi ya udah berada secara global itu hampir 65 tahun gitu ya. Dan dia masuk ke negara-negara itu juga bener-bener milih ya tertentu ya. Iya, cuman ke negara-negara tertentu doang gitu ya. Ke Asia hanya ke Indonesia aja gitu. Oke, poin kedua adalah bisnisnya seperti apa dan produknya seperti apa. Bisnisnya Jafra itu MLM-nya Jafra itu sudah di bawah naungan Kementerian Indonesia. Pertama.
Kedua juga MLM yang sistemnya adalah matahari. Kalau lo pernah dengar bulan itu ada. Bukan, Pak. Iya, udah lanjut. Bintang Sagittarius. Goblok. Ya. Sistem MLM-nya Jafra itu adalah matahari gitu ya. Yang lo bukan masalah seimbang. Misalnya gue upline lo nih gitu ya. Lo sama Kak Aca join sama Ebi. Ebi itu adalah bapak di sebelah kamera sini ya teman-teman. Wingman gue, tim gue. Gue upline lo nih ya kan. Terus ada Kak Aca, ada Bang Adam sama ada Ebi gitu ya. Yang jalan cuman lo atau Kak Aca doang, gue tetap bisa naik. Nggak harus tiga-tiganya jadi kaki aktif dulu. Nyampe ke sekian poin dulu dengan nominal yang sama tiga-tiganya baru gue bisa naik, enggak. Gitu ya. Itu semua terjadi karena gue juga membimbing mereka, gue juga ngerangkul mereka. Iya. Gitu, gimana caranya lo bisa achieve apa yang lo mau gitu ya. Oke. Dan yang gue bilang tadi juga Jafra nggak ada kejar tutup poin, gitu. Kenapa? Karena memang ngapain dikejar, Bo? Itu seharusnya jadi targetnya lo. Ngerti nggak sih? Karena semakin lo dikejar kan lo jadi tertekan, jadi malah males. Itu logika deh, gitu loh maksud gue, ya kan? Oke. Nggak ada kejar tutup poin, tapi ketika lo nyampe ke target lo, gitu ya. Jafra itu gokil abis, mampus, mau meninggal bahasa millennials kayak orang sekarang, gila deh. Rewards-nya ini hampir teman-teman gua angkat nih ya. Hampir di dalam pouch ini isinya adalah produk gratisan semua. Ini bener. Karena gue nyampe ke target gue yang rewardnya gokil, yang tadi gue bilang. Targetnya gitu ya. Berapa? Per apa nih? Poin kan, kalau MLM itu kan hitungannya poin kan. Bukan gitu. Target per bulan nominal. Nggak ada. Berapa poin dalam? Gini, banyak banget. Ini adalah promo, bukan? Ini adalah promo hanya untuk member. Yang kalau gue achieve 200 poin, itu gue langsung dapet produk gratisan. Yang per bulan ini tuh produk gratisannya adalah bulan itu adalah bulan Agustus ya guys, ngomong-ngomong. Ntar kalau lo nontonnya bulan September lo jangan bingung. Ya kan? Bulan itu adalah body lotionnya Gardenia Blossom dan juga exfoliating scrub. Nah kalau bulan lalu gratisannya itu adalah foundation stick sama cream blush. Yang gue perlu keluarin gak sih? Boleh. Gue perlu keluarin ya. Jadi ini bener-bener penuh guys. Penuhnya tuh karena banyaknya tuh adalah produk gratisannya Jafra gitu. Jadi di podcast gue ini bebas, lo mau promosi juga gak apa-apa. Iya, gak bisa karena kan lo yang ngajak gue. Ya kan. Jadi gue harus lah. Iya betul. Ya kan. Produk gratisan di bulan Juli kemarin itu adalah foundation stick ini teman-teman, yang gue sendiri akui adalah dia somehow dupe-nya atau harga di bawahnya produk high end yang adalah namanya Hourglass. Pasti lo gak tahu juga sih, kecewek-cewekan. Gini deh. Ini adalah foundation sticknya ngomong-ngomong guys. Tunggu dulu. Susah ya kalau. Gak bisa, dia bawa mama. Udah mama MLM lagi agak susah gue. Tunggu. Ini bukan semata-mata gue MLM ya. Tapi ini gue memang obses beneran sama produknya. Gue mau nanya kualitasnya dibanding misalnya. Tadi gue belum ngomong ini apa loh. Iya. Tapi gue cuma gini doang, pasti lo udah tau lah ini apa ya teman-teman. Ini adalah cream blush yang semua orang udah pada pakai. Nah itulah teman-teman. Nah ini gue mau nanya nih, kualitasnya let's say sama brand-brand yang udah well known ya kayak. Tapi tadi gue cuma baru ngebahas sampai poin kedua bang. Yang mana? Ya ini 4. Ya 4 yang hal yang dibutuhkan. Yang harus lo ketahui. Nah ini kan masalah brand dulu nih yang tadi lo bilang. Satu dulu kan, lu udah skip lo. Gue belum poin yang ke-1 lo yang brand. Lu poin kedua tadi lu bilang kan. Poin ke-1 kan tadi gue udah yang kredibel. Brand ya kan terkait kredibilitas sama brand. Oke. Lanjut yang tadi masalah perbandingannya Jafra sama Sephora. Dan brand-brand lainnya seperti Wardah misalnya. Oke. Jadi kalau untuk followers gue udah enak kali ya denger ini gue ngomong. Bahwasanya produknya Jafra itu kualitas bintang 5 harga kaki 5. You can imagine lah already gitu ya, kualitas bintang 5. Kenapa gue bilang kualitas bintang 5? Karena di dalam satu produknya aja teman-teman dan Abang Adam,
Gini, semua produknya Jafra itu setara sama produk-produk high end yang kalau lo beli satu produk aja itu harganya udah di atas 2 jutaan lah satu produknya gitu ya. Satu produk tuh lipstick aja gitu misalnya. Oh bukan, skincare. Ini kita ngebahas skincare dulu aja gitu ya. Skincare itu ya bisa sekitar satu produknya yang ada di Jafra itu bisa seharga 2 jutaan ke atas gitu loh. Sedangkan harganya di Jafra produk paling mahalnya aja itu adalah ada satu serum yang emang udah mengandung banyak banget lah, gitu ya. Itu harganya adalah 999.000. 999.000. Ya. Tapi itu itu produk yang memang udah memfokuskan ke satu masalah gitu istilahnya, gitu ya. Tapi untuk yang produk yang general gitu ya, yang umum gitu, harganya di bawah 200.000. Gue keluarin nggak nih? Boleh, bebas Bu. Gue keluarin ya. Keluarin Bu, kasih lihat. Aduh. Bu. Kasih paham Bu. Ini deh, misalnya deh. Apa ya, ini aja toner. Deh. Ini bukan toner, ini adalah teman-teman. Gue air bunga. Ini, teman-teman. Adalah itu. Ini adalah micellar water, guys. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya adalah micellar water ternama pertama di Indonesia kan itu yang depannya inisialnya adalah B ya, teman-teman, belakangnya A. Gitu. Apaan tuh? Adalah. Ntar kalau gue sebut kan kesannya gue ya. Oh enggak, tapi ini gue bukan mau menjelek-jelekan nih, jadi enggak apa-apa kayaknya gue mention. Jadi kalau teman-teman tahu ada micellar water pertama di Indonesia yang setahu gue ya. Itu adalah si Bioderma itu, teman-teman ya. Bioderma itu pasti lo pernah denger lah. Sekali 2 kali. Bioderma itu memang bagus. Gue akuin memang bagus karena gue juga pernah nyoba gitu ya. Gue pernah pakai Bioderma. Nah, di Jafra ini ada satu produk yang kacau. Menurut gue sama sih, bukan mirip doang. Sama Bioderma itu. Ya, bahkan menurut gue pribadi ini asli, bukan karena gue nge-Jafra ya. Sorry. Ini kesannya jadi kayak gue iniin deh. Tapi enggak. Ada kandungan yang enggak ada di produk manapun. Adalah kandungan utamanya Jafra, yaitu Royal Jelly. Perbandingan harganya jauh gak? Jauh. Berapa? Bioderma itu selama ini, sejauh yang gue tahu itu harganya adalah sekitar 300.000 lebih. 300.000-an lah intinya. Ini micellar water. Udah ada kandungan Royal Jelly-nya dan sorry gue lupa tadi. Semua produknya Jafra itu Jafra itu sudah menetapkan metode skip care atau adalah satu-satunya perusahaan yang paling millennials, ngerti nggak lo? Yeah. Paling update gitu. Kenapa? Karena dia membuat si metode skip care ini, yang artinya adalah dalam satu produk, dalam satu skincare sudah mencakup 2-3 step skincare. Oke, jadi udah nggak perlu beli perintilan lain, udah jadi satu skipping gitu ya. Dalam satu botol ini teman-teman, dia selain bisa ngapus makeup micellar water, bisa ngapus makeup, dia juga bisa membersihkan wajah lo persis kayak lo pakai sabun cuci muka gitu ya, ngebersihinnya ya. Terus sudah ada kandungan tonernya juga gitu, yang nggak perlu lo bilas lagi. Kalau emang lo mager banget, that's why ini suitable untuk warga millennials yang mandi sehari sekali aja udah alhamdulillah, gitu kan. Lo cuma tuang doang di kapas, usap-usap beres gitu. Dan ini harganya adalah 129.000, udah mencakup 3 produk itu. Dan ada kandungan Royal Jelly-nya yang sampai sekarang jarang sekali ada di dunia. Ini kayaknya kalau kayak gini podcast gue perlu di-endorse sama Jafra nih kayaknya. Lu bilangin nama orang Jafra. Jafra tuh gak sistem endorse, Pak. Ya pokoknya pakai biar makin luas viewers. Tenang, gue udah bawa sesuatu buat Kaca. Kok buat bini gue? Kenapa lu? Buat gue dong. Ya enggak lah. Martabak tadi uang gue loh. Anjir. Gue gak usah ngomong nih. Oke. Nanti gue mau nanya terkait ini sih. Untuk detailnya mending kita off air karena bakal panjang banget sih. Gue juga pusing terus terang nih untuk. Iya nggak apa-apa. Ini tadi gue ngejelasin yang sekiranya lo paham, tapi lo paham kan? Skip care. Dikit. Oke. Gue mau nanya nih dari
selama lu berkarir di Jafra 3 bulan berarti? 3 bulan. Boleh 3 bulan pasti lu pikir anjir 3 bulan lu udah tahu apa kayak gitu kan. Biar teman-teman nih pada terkesima gitu. Kira-kira nih range-nya aja. Tanpa gua ngebahas ini pasti teman-teman udah terkesima kan. Iya, udah terkesima. Maksud gua, lu mau enggak bersedia ngasih tahu range-nya kira-kira berapa income lu per bulan? Range-nya aja. Oh, oke. Jadi gini, range itu kan berarti setiap orang beda-beda ya. Karena even title gue misalnya ya, title gue dan title lo sama, tapi bisa aja gaji kita beda. Ada titlenya. Oh iya, ada aja. Jadi gini, jadi gini, teman-teman Jafra itu ada jenjang karirnya ya. Again, udah lo nggak ada kejar tutup poin, udah ada jenjang karirnya lagi. Jenjang karir lu apa sekarang? Sekarang alhamdulillah gue di senior manager. Awal masuk? Gue cungpret. Apa tuh Pak? Kacung kampret. Anjing. Enggak, biasanya kan gitu orang mulai dari kantor pun juga. Aduh maaf. Bahasa kerennya staff. Aslinya cungpret, kacung kampret. Oh iya maaf nih, gue aja nggak tahu loh cungpret itu apa. Itulah. Oke. Jadi gini, semenjak lo menginjakan kaki di Jafra itu lo udah punya title adalah consultant. Consultant. Okay. Gitu ya. Itu level pertama. Itu level pertama. Naik. Itu belum digaji. Oke. Ya. Terus alhamdulillah di bulan pertama gue langsung achieve SC2. SC2 itu adalah jadi gini, ada 3 title sebelum akhirnya lo manager. Oke. Gitu ya. Manager kan di bawah senior manager ya, lo tau lah. Oke. Nah, gue SC2 dulu, ada SC1, SC2, SC3 gitu ya sebelum manager. Oke. Jadi Star Consultant, SC1. Star Consult. Pertama itu adalah consultant, terus title yang akhirnya lo digaji itu adalah Star Consultant 1 ya. Star Consultant 2. Enggak, double Star Consultant SC2, triple Star Consultant SC3. Nah, kita singkat aja ya, SC1, SC2, SC3 gitu. Nah, gue di bulan pertama alhamdulillah gue SC2. Oke, naik double Star ya. 2 dong. 2 ya, dari konsultan SC1, SC2. Itu gaji gue di 360 ribuan. Tapi keuntungan pribadi gue dari penjualanan aja adalah 3,8 juta. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Itu nih gue bahas sekarang apa gue bahas gaji gue dulu aja nih? Fokus di gaji dulu aja deh. Oke, siap. Panjang, Pak. Iya, biar nggak melebar. Nanti penonton pusing. Iya, benar. Oke. Ini paling tunggu-tunggu nih ini loh. Klimaksnya tuh ini. Orang tuh kepo masalah income. Tapi gue udah maksud gue gini loh, ini gue sebut karena menurut gue udah bangga gitu ya. Tapi pasti di luar sana teman-teman Jafra gue yakin banyak yang lebih gokil daripada gue. Lanjut. Oke, bulan pertama gue SC2 dengan gaji gue 360 ribuan. Tapi alhamdulillah keuntungan pribadi gue aja itu udah sangat luar biasa menurut gue pribadi di nominal 3,8 juta. Itu belum sama produk gratisan. Ya. Kalau di total tuh semua bisa 6 jutaan deh intinya. Ya, bulan pertama. Bulan kedua gue naik ke SC3. Yang gajinya itu aku aja kaget gitu loh. Karena harusnya gak segitu gaji gue. Gaji gue itu adalah 2,4. Dari 300 ribu loncat ke 2,4. Lo aja gak paham, kaget kan? Iya, jauh loh ya itu loncatnya ya. Itu berapa kali lipat? Lo hitung deh. 8 kali lipat. Iya. Lo bisa ngitung, gue gak bisa. Karena gue gak bisa. Oke. Gue naik ke SC3 dengan gaji yang alhamdulillah 2,4 juta. Tapi memang keuntungan pribadi gue menurun di 3,4 juta. Oke. Kenapa? Karena memang gue mau fokus membina tim gue supaya bukan gue doang yang gerak gitu ya. Bukan gue doang yang ngerasain yang Jafra kasih gitu loh. Gue pengen anak-anak di tim gue juga ngerasain. By the way, downline-nya udah berapa? Semuanya ya. Semuanya itu alhamdulillah sekarang udah hampir 100 lah. Downline lu 100 dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Karena kita berkembangnya fair. Ya. Gitu. Sistemnya matahari gitu ya. Matahari, betul. Sun. Lo bisa Iya. Lo bisa ngebayangin matahari kan menyinari semuanya ya. Udah paling gampang deh gitu ya. Nah, kayak di bulan ketiga, which is bulan ini, gue naik ke senior manager. Yang jujur gue belum. Abis SC3 senior manager langsung. Iya, alhamdulillah. Karena ada salah satu, ya pokoknya gitu deh intinya. Gue naik ke senior manager karena ada salah satu anakku yang akhirnya gue ceritakan karena memang ini luar biasa sekali. Ada salah satu anak gue. Anak itu adalah misalnya gue downline gitu ya. Gue sebut dengan anak karena itu mereka adalah keturunan gue gitu ya. Ada salah satu anak gue yang pecah telur di manajer. Intinya kalau lo bisa naik ke senior manager itu lo harus punya satu manajer dulu gitu ya. Anak gue di bulan Juli itu Kak Ica. Kak Ica itu, halo Kak Ica, lo gokil deh. Tau gak, Kak Ica ini gue jadi cerita nih ya. Kak Ica ini join Jafra, dia naik manajer,
barengan dengan dia tes pack terus hamil anak kedua. Oh, rezeki anak berarti. Ya. Okay. Apapun itu deh gue bilang anjir. Episode 1 juga lagi-lagi rezeki anak. Sekarang episode 2 rezeki anak lagi. Nah, lu sekarang di senior manager ini berapa? Senior manager ini. To the point aja deh gue deh. Gak bisa emang gue pasti kemana-mana. Senior manager ini gue belum tahu karena memang gue belum gajian. Tapi baru naik kemarin ya. Baru kemarin 1. Banget nih. Sekarang tanggal 2 kan. Iya. Kalau kata orang sih ya, gue nggak mau ngitung karena bisa di nominal 8 juta ke atas. Itu dari gajinya. Dari gajinya. Belum aja. Sama penjualan. Belum. Oke. Paling tinggi apa tingkatannya? Abis senior manager? Global ambassador sih. Cuman di Indonesia sekarang baru sampai ambassador. Kalau global ambassador kan berarti udah sedunia ya. Oke. Ambassador ini di Indonesia udah ada 4. Yang baru gue kenal itu Unimega sama Tevika yang aduh mau nangis tuh kalau udah ngomongin deh. Gokil. Karena gue juga mau nangis, gue gak kenal masalahnya. Sumpah. Nggak, sorry. Karena again ini bukan hanya bisnis untuk perempuan ya. Laki-laki juga banyak yang udah ngejafra gitu dan mereka semua gajinya udah gokil dari Jafra gitu ya. Tapi yang tapi kebetulan yang nyampe ke title manager sekarang ini adalah Unimega, Tevika dan 2 teman-teman lainnya. Jadi 1 orang Padang, 1 orang Sunda. Iya. Uni dan Teh. Iya, oke. Wah, di HRD lo bisa menganalisa. Itu bukan sesuatu yang harus lo analisa kan. Gue boleh lah membanggakan diri dikit. Iya boleh sih. Di acara gue masa gue gak boleh membanggakan diri dikit aja gitu. Iya maaf ya. Maaf. Oke. Ini maaf ya Pak. Contekannya ketutupan nih, maaf. Gak apa-apa. Butuh gue contekan. Iya jadi gue sebutkan. Ya. Jadi tertinggi di Indonesia adalah ambasador. Dan mereka itu udah dapetin Mercedes-Benz pertama. Ya pasti teman-teman di sini mendengerinnya gitu kan. Tapi itu nyata guys. Dan gaji mereka aja itu minimal. Gue buka contekan dulu ya. Iya. Ini uang soalnya. Iya. Jangan salah sebut. Sakral. Masalah dapur orang soalnya uang gitu ya. Gue buka dulu nih. Ini apa? Ini apa nih? Oh ini nih. Gue buka dulu nih ya guys. Gajinya, bukan gajinya. Komisi minimalnya ambasador itu adalah di 160 juta. Per bulan. Minimal. Biasanya lo 160 juta cuy sebulan. Gaji kita berapa tahun tuh? Enggak, sedangkan ini gokil nih, gue gak ada maksud apa-apa nih ya bang. Sorry to say, when you are working in a perusahaan gitu ya, it takes years untuk lo bisa naik title atau bisa naik gaji. Perlu politik juga. Ya. Upline gue deh, gue udah gak usah ngomongin Unimega atau Tevika dan lain sebagainya deh, gitu ya. Ya, upline gue deh. Benar. Kanata nih ya. Ini gue kalau ngomongin dia. Lu lihat Kanata. Gue kalau ngomongin dia gue bisa nangis sendiri. Lu mention dia ya? Iya, jelas. Udah nikah? Dia udah beranak, Pak. Gue juga bentar lagi. Iya. Gimana Kanata? Oke. Iya, dia ini sama kayak gini. Gue itu bisa relate banget sama dia. Siapa sih gue main sebut-sebut sih? Kenapa Kanata? Ya udah lanjut. Iya, dia adalah Renata Tobing, teman-teman. I am very proud of her. Karena kenapa? Karena gue memang relate banget sama dia. Gue dan laki gue persis seperti gue dan dia lakinya. Kita adalah freelancer intinya, gitu ya. Kanata itu join Jafra di bulan Februari. Dan per bulan ini title-nya adalah Platinum Executive. Yang minimal gajinya gue buka buku ya. Yang minimal komisinya adalah 90 juta. Per bulan. Itu income. Tetap kalau lo bisa bertahan. Oke. Ya, everything is about maintaining. Iya benar. Lu ngomong kayak gitu seakan-akan gue ngegas gitu. Gak bisa men, dia cuma 6 bulan loh. Iya. Lu pikir nih pakai otak, ada gak? Gue 6 bulan masih staff sih di kantor. Apa perlu gue kasih lihat bukti transfer dari Jafra? Kan enggak dong. Enggak, karena gini, di title dia bulan lalu title dia ini masih Kanata. Anjir, gue sampai bulan. Bentar gue tarik. Minum Gue minum dulu nih.
Lo gokil gak? Iya. Iya. Gokil. Ntar kita kenalan ya. Dia asik banget orangnya. Open minded gak? Kalau dia gak open minded, gue gak akan secinta ini sama dia. Bukan berarti gue cinta sama lo. Kalau laki open minded itu beda cuy. Enggak udah. Sorry, Aca, I love you. Lagi bunting lo bini lo. Gila lo ya. Oke, Kanata ini dari Februari 6 bulan ya nih. 6 bulan gue buka nih tangan gue. 6 bulan. Di 6-6-nya ini dia naik title terus guys. Di bulan pertama itu dia 600.000, di bulan kedua itu dia 5 jutaan, gue sampai apal ya, gokil. Di bulan kedua itu dia 5 jutaan, di bulan ketiga dia senior manager di 11 jutaan. Di bulan keempat itu dia eksekutif di 40 something, bulan kelima itu dia di 94 juta. Bulan ini minimal gajinya adalah 90 juta yang gue yakin jelas hampir 200 juta ada kali. Itu dia kerjakan karena dia tulus. Tujuan utamanya adalah dia tulus mau membantu orang tuanya. Intinya tujuannya tulus aja. Ya, kalau bahasa kita adalah lillahi ta'ala gitu ya. Kalau dia adalah dia mengabdi sama Tuhan gitu intinya. Kayak gitu, dan gue bener-bener goblok sih. Gue bener-bener kayak ngelihat Allah tuh nyata gitu. Gue bisa ngelihat. Enggak bener-bener asli. Karena setiap gue meeting sama dia dan lain sebagainya, tujuannya dia tuh bukan untuk dia branding di sosial media tuh bukan untuk datengin customer, enggak. Untuk sharing bahwasanya gue pakai satu produk ini deh misalnya. Ya. Muka gue jadi cakep. Ini gue sharing ke lo. Cakep deh. Bahan sih. Kulit maksud gue. Oh, iya. Kalau kulit lo cakep kan pasti muka lo. Kalau lo nggak jerawatan kan gitu loh istilahnya, gitu ya. Ya, kulit gue jadi cakep karena gue pakai produk ini, gitu ya. Tapi ketika orang tanya belinya di mana, belinya di gue. Bukan lo harus beli produk ini, gue gak mau tahu gimana caranya lo beli. Bukan kayak gitu. Caranya dia ngedeketin gue, dia gak ngedeketin gue yang I see. Berarti strateginya si Jafra itu dengan menunjukkan bukti. Jadi gak usah lu panjang lebar ngomong ayo nih gue pakai produk ini, muka gue jadi cakep, lu kalau mau kayak gue, lu bisa beli ini gitu ya. Jadi gak, karena orang kalau nggak dikasih bukti males. Ya kayak suplemen gitu kan buktinya nggak kelihatan, mungkin terasa tapi nggak kelihatan. Tapi kalau kulit itu bisa jadi kayak agennya. Enggak gini, lo ketemu gue yang lo lihat apa, muka gue kan, kecuali gue pakai bikini beda. Enggak sepupu juga sih. Iya tapi kan enggak, udah deh intinya kan gitulah ya kan. Mata lelaki. Nah kan enggak. Setiap orang ketemu sama siapapun pasti yang dilihat muka deh, mau lu sekarang pakai masker apa segala macam. Kalau sini lo bermasalah kan orang jadinya males. Iya nih gimana sih nggak bersih apa segala macam kan, mikirnya gitu kan. Kayak gitulah intinya. Kenapa gue yakin banget ngejafra gitu ya di luar Kanata yang luar biasa dan lain sebagainya gitu ya. Karena gue yakin bahwasanya skincare itu investasi. Kenapa? Karena kalau lo skincarean sejak dini, gini deh, skincare ketika lo pakai skincare yang proper gitu ya, DM itu gue pakein semua produk Jafra yang ada. Itu suitable buat laki perempuan ya? Buat laki perempuan. Even Jafra juga punya buat produk babies. Produk babies. Ada produk laki juga ada, nanti ntar gue kirim hampers ya buat Kak Aca ya. Kan laki. Kan buat Kak Aca. Buat lo nanti lah. Yang buat laki belum masuk Indonesia. Oh iya. Ntar kalau udah masuk gue japri lo belanja di gue. Insya Allah. Bukan gue yang kasih. Ya kayak gitulah intinya. Iya Jafra itu skincare itu adalah investasi. Ketika skincare yang lo pakai itu adalah skincare yang proper, berkualitas. Bukan hanya berkualitas. Udah qualified gitu ya. Jafra ini sudah BPOM dan sudah ada sertifikat halal MUI juga. Yang untuk achieve BPOM atau susah prosesnya. Prosesnya gila. Orang ngomongnya ribet, tapi menurut gue itu adalah teliti. Kalau nggak teliti nggak akan nyampe situ, gitu ya. Harus orang MUI datang ke Meksiko. Iya, paham. Ngecek satu-satu, kan lo paham. Orang-orang belum tentu ya kan. Iya benar. Ngecek satu-satu prosesnya itu ada yang jahat atau enggak. Jafra ini udah cruelty free, nggak pakai animal testing. Kayak body shop berarti ya? Ya, kayak body shop, ya. Nggak pakai animal testing dan lain sebagainya. Benar-benar orang MUI datang ke sana ngecekin satu-satu dari alatnya sampai perkebunannya sampai prosesnya itu dicekin satu-satu. Itu untuk dapetin sertifikat halal MUI. Ya. Untuk dapetin sertifikat BPOM
harus qualified. Ya pokoknya prosesnya mekanisme alergi, dermatologi segala macam kayak gitu-gitu gitu loh. Dah, ini bisa ya mudah-mudahan dari viewers gue mungkin ada yang tertarik, dan kalau pingin join caranya gimana? Pengen join caranya gimana? Yang pasti nggak harus ke gue karena gue yakin. Ya udahlah, siapa tahu rezeki lu. Iya, enggak, makanya gini, enggak, gue realita aja gitu ya. Karena gini, semua banyak banget orang sekarang udah ngejafra gitu ya. Gue ngomong sekarang, pasti gue yakin teman-teman di sini juga bukan udah tahu Jafra gitu. Pasti ada orang di Instastory dia pasti ngeliat ini, orang pada ngejafra semua. Lo join ke siapapun. Business is business. Ya. Lo join ke siapapun teman-teman. Mudah sekali. Teman-teman harus cuman butuh milih. Jadi Jafra itu ada 3 macam starter kit untuk jadi jembatan lo join Jafra. Jadi member intinya. Berapa range-nya? Oke, range-nya itu dari 299.000 sampai 1,5 juta. Ada 3 ya. Yang pertama 299, kedua 599, ketiga 1,5. Yang di setiap starter kit itu ada kosmetik dan ada skincare-nya. Semakin naik harganya, semakin banyak skincare-nya. Dan semua starter kit itu udah harga 50% dari harga katalog. Mana katalog gue? Itulah pokoknya. Gitu. Again, itu adalah modal yang setelah lo jadi member, lo nggak harus jualan atau lo nggak harus jadi builder kayak gue. Lo bisa ngerasain jadi product user aja dulu deh. Dari product user aja nih, dari tadi gue belum sebut nih. Gini, untuk lo setelah lo jadi membernya Jafra, lo punya 3 pilihan. Pertama, lo bisa jadi product user yang lo sudah merasakan 30-35% harga lebih murah daripada harga katalog. Oke. Lo bayangin 129 kurangin 30% aja udah 90 ribuan. Ya kan? Oke. Kedua, lo bisa jadi product seller yang 30-35% itu lo rasain dari setiap penjualanan. Oke. Jadi lo beli nih di gue misal water. Dapat 35%. Ya, 35%. 30-35%. Atau lo jadi builder seperti gue. Ya, yang bukan nyobain produknya doang, yang bukan ngerasain 30% dari penjualanan, tapi gue juga ngerasain gajinya Jafra. Oke. Gitu. Jadi benefitnya banyak lah. Benefitnya banyak. Kesimpulannya deh, nih gue, pala gue jadi pusing ini. Iya. Jadi kayak ajang promosi, tapi nggak apa-apa. Gue sebagai kakak bang sepupu yang baik, walaupun nih acara gue dengan sukarela nih, gue udah deh dedikasikan buat tempat lu untuk promosi Jafra, oke? Tuh guys. Oke. Sebenarnya tadi gue udah promosi sih. Iya, kesannya gue promosi, padahal gue tadi bener-bener cuma sharing doang intinya. Jadi ini nanti gue ganti ya podcast Jafra deh gitu, bukan podcast. Boleh dong, harus dong. Iya. Iya kan? Oke. Jadi kesimpulannya apa deh? Kesimpulannya adalah teman-teman, Jafra ini gini, gue adalah ibu rumah tangga garis keras. Ya, gue adalah ibu rumah tangga garis keras yang akhirnya berbisnis di bisnis yang menurut gue adalah bisnis fleksibel. Gue nggak pernah kerja selain nyanyi. Ini adalah pekerjaan gue pertama selain nyanyi, Jafra ini, gitu ya. Kenapa gue bisa bilang fleksibel? Karena nggak ada kejar tutup poin. Lo bisa bikin senyaman mungkin. Lo mau jadi yang tadi gue bilang 3 poin itu ya. Terserah lo pilih aja, gitu. Terus keuntungannya aja itu sejauh yang gue tahu adalah keuntungan terbesar sedunia di 30-30% itu. Lo baru join aja keuntungan lo udah 30% deh intinya. Udah bukan 1 digit lagi, udah 2 digit gitu ya. Udah segitu gitu kan. Terus komunitas, gue kalau ngomongin uang gak ada habisnya ya. Iya. Gini teman-teman, Jafra ini bukan soal cuan again, dan bukan soal cantik kulit gue doang, enggak. Tapi menurut gue pribadi ini adalah perjalanan spiritual yang sakral buat gue. Jadi kosmetik sama ada hubungannya dengan perjalanan spiritual. Iya. Karena tadi gue bilang gue sempet jadi introvert mampus. Tiba-tiba gue join Jafra itu pepet lah intinya kemarin pandemik dan lain sebagainya. Gue harus antara gue dan laki gue harus ada yang mengalah. Gitu ya. Ternyata Allah ngasihnya ke gue gitu. Gue yang mengalah. Gue keluar dari comfort zone gue yang gue nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba gue harus dar gitu ya. Dan gue sama sekali gak nyesel. Kenapa? Karena ketika gue bener-bener fokus, ketika gue masuk nih, bukan gue cuman berenang doang nih, gue nyemplung ke dalam. Sekarang gue punya teman dari Sabang sampai Merauke. Sekarang gue punya lebih dari 3. Ya koneksinya banyak lah. Ya. Seorang gue yang tadinya introvert mampus gitu, ketemu orang aja bingung. Gitu ya, tiba-tiba gue bisa seperti itu sekarang ngomong. Gue nggak bisa tadi ngomong kayak gini. Iya.
tiba-tiba gue bisa ngomong lagi gitu ya intinya. Dan Itu menarik karena sih, gue suka liat instastory lu tuh kayak karena natural. relatable aja gitu loh. Gitu ya, gue di rumah gitu ya, gue ibu rumah tangga, gue di rumah gue dasteran, gue kual-kual rambut tapi kulit gue gitu. Apa sekarang orang yang butuhkan cuman bukti, bukan omongan belaka, bukan janji. Iya. Ya kan? Dan yang tadi gue bilang di awal, Jafra itu nggak jual mimpi, enggak. Jual bukti. Iya. Emang iya ya? Iya, bukti lah, bener lah. Lu kok gue agak mencerna dulu gitu, soalnya kan kadang gue begonya keluar. Oke, berarti ya sorry bang, gue tambahin lagi nih. Mami itu udah ngelotok mampus sama MLM. Mami tuh nyokap gue, teman-teman. Jafri. Sorry, Jafra. Sorry Jafra, tetap masukin nanti kalau bisa endorse ya. Jafra. Oke. Mami itu udah ngelotok mampus masalah MLM. Segala macam jenis MLM udah pernah nyokap gue rasain gitu ya. Akhirnya nyokap gue berlabuh di Jafra. Bukan karena join di tim gue, downline gue. Jadi jadi nyokap gue ini sekarang adalah anak gue di tim gue gitu ya. Dan Masya Allahnya nyokap gue itu terima dengan ya profesional lah intinya kayak gitu ya. Nyokap gue aja yang udah ngerasain segala macam MLM, ini bukan karena gue nge-Jafra ya teman-teman. Nyokap gue bisa bilang bahwasannya Jafra ini beda gitu. Dari produk aja deh, orang pasti dari mikirnya sistemnya, dari produknya beda ya. Gak usah sistemnya dulu deh, orang pasti ngeliat kasat matanya tuh produk kan, begitu ya. Dari produknya aja udah mencakup banyak banget di dalam satu produk dan harganya di bawah 200.000 guys. Murah, berkualitas. Itu yang lu bilang. Gue nggak bilang murah. Harga kualitas bintang 5 harga. Ya, gue nggak bilang murah. Ini jadi kayak ini ya, kita talk show Jafra jadinya ya. Iya bisa sih. Bisa. Gue nggak bilang murah karena untuk orang-orang yang belum paham makan skincare pasti akan bilang mahal, ya gitu. Intinya kayak gitu. Nyokap gue berlabuh di Jafra, yang akhirnya nyokap gue juga membuktikan dia naik title di bulan ini bang. Jadi? Dia SC2, nyokap gue SC2. Aduh dia dari tadi gue. Beliau, maaf teman-teman, maaf. Mak lu sendiri jadiin downline ngomongnya dia. Apaan aja. Maaf mami. Iya intinya kayak gitu. Jadi tujuan gue tuh simple lah intinya. Sebelum gue nge-Jafra gue nggak punya mimpi deh intinya kayak gitu. Tapi ketika gue nge-Jafra perlahan mimpi gue jadi nyata ya. Ini gue nggak basi lah, bilih lah, tai lah apa segala macam nggak. Tujuan gue paling deket bisa ngebantu keuangan keluarga gue sendiri deh. Pertama. Kedua adalah ngebahagiain orang terdekat, orang tua gitu ya. Orang tua nyokap gue gitu intinya. Bokap gue udah almarhum. Iya. Abis ini kesimpulan gue ya. Tak dulu dong. Abis ini, iya kan gue bilang abis ini, abis lu berarti maksudnya. Gue kasih kesimpulan singkat pada tepat sekalian siap. Closing. Lanjut. Oke. Udah closing aja nih. Oke. Terus. Off cam nanti. Iya siap. Terus, ya itu maksud gue, alhamdulillah perlahan bulan ini gaji gue gila loh. Maksud gue menurut gue pribadi gitu ya. Itu udah gila deh. Maksudnya perlahan gue bisa membantu keuangan keluarga gue. Poin pertama tadi. Yang kedua, gue bisa, Allah nih ngasih jalan buat gue untuk membahagiakan nyokap gue tuh lewat sini. Yang akhirnya mungkin memang mami akhirnya tetap bekerja gitu ya. Tapi tanpa gue push, tanpa gue apa, gue kayak ngasih ladang nih, monggo mami mau nggak? Kalau nggak mau nggak masalah. Memang tetap kewajiban gue sebagai anak untuk membantu nyokap gue. Betul. Tapi memang nyokap gue memang tipe orang yang gak bisa diem deh. Intinya lo tau lah nyokap gue kayak gimana. Tau gak lo? Tahu kan tante gue gimana sih? Ya kan parah kalau lo gak tahu kan. Makanya udah saya simpulan lu? Belum. Astaga. Ya intinya akhirnya nyokap gue pecah telur di bulan pertama dia naik title, yang akhirnya digaji juga. Itu adalah yang Allah kasih ke gue tuh ngebagian nyokap gue tuh lewat sini gitu. Insya Allah doain gue bukan tipe orang yang muluk-muluk mau naikin haji orang tua, itu harus. Tapi itu amin ya Allah. Gue pengen bang, insya Allah kalau gue gue nggak mikir-mikir deh. Okay. Gue kalau ada uang gue nggak mikir-mikir deh. Bukan berarti kalau nggak ada uang gue nggak mikir juga ya. Rata-rata gue nggak mikir sih. Oke. Ya kayak gitu deh intinya. Gue yang paling deket aja dulu deh, yang realita aja gak usah jauh-jauh. Gitu intinya. Udah ngantuk gue. Iya, pokoknya intinya heboh ya. Heboh bapak. Lo nyesel gak ngundang gue? Enggak, gue yakin sih pasti banyak yang minat. Bagi cewek-cewek, gue yakin. Itu bisa attract viewers juga. Jadi heboh ngundang ibu-ibu ngomongin kosmetik.
Tadi itu gue tujuan gue sharing loh. Iya. Asli. Sharing, it's okay, nggak apa-apa. Podcast gue ada. Gue turunin deh nih. Nggak apa-apa. Nggak, gue ngambek. Kalau ngambek, gue kasih kesimpulan sekalian. Ya, boleh. Sekalian closing ya. Boleh. Kejar mimpi Anda bersama Jafra. Anjay. Boleh. Thank you loh. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif. Oke. Katakanlah kamu mau join, tapi kamu masih bingung. Jangan tunggu lama-lama, jangan nunggu kepepet. Yuk kita skincarean sambil ngehasilin cuan. Cuma modal handphone aja, kerjanya bisa di mana-mana. Yeay, jadi